Malam ini saya mau membacakan apa yang saya tulis pada halaman wall Facebook tanggal 1 Desember tahun 2020. Saya sebenarnya tidak suka tentang yang ngeroh-ngeroh, itu saya kurang suka. Atau yang sifatnya meramal-ramal masa depan, itu saya tidak suka. Saya menulis apa yang Tuhan taruh di hati saya, dan ini tidak bagus sekali. Akhirnya saya private karena jadi perdebatan beberapa teman. Saya private, nanti saya bilang sama teman sahabat saya bilang nanti tahun 2021 akhir kita akan buka. Kita akan review apa yang terjadi. Tapi dalam beberapa minggu ini saya tertarik untuk membukanya. Nanti Desember akhir tahun 2021 saya akan repost lagi di Facebook. Kalau Bapak Ibu ikutin Facebook saya dari Desember tahun ini, saya nulis yang benar-benar tidak enak. Sebenarnya saya juga tidak suka, tapi kelihatannya hampir sebagian sudah tergenapi dari apa yang saya tulis itu. Tahun 2021 adalah tahun unpredictable. Dalam tulisan saya tulis begitu. Terus tahun depan bukanlah tahun yang mudah untuk dilalui. Akan banyak orang putus asa, stres, bahkan mengakhiri hidupnya dengan tragis. Hanya untuk sekedar menghidupi kebutuhan sehari-hari saja, berat dan harus bekerja keras. Banyak pengusaha berguguran, gulung tikar, bahkan beberapa gereja yang dibangun bukan karena kehendak Allah akan tutup dan bangkrut. Banyak orang mulai suam dan jatuh dalam dosa. Putus asa dan tanpa pengharapan akan ada di jalan-jalan. Banyak pesohor akan meninggal mendadak. Ini kejadian, malam ini pun kejadian. Banyak pesohor akan meninggal dan diproteksi. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar dan ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairin bumi. Ini yang saya tulis di wall Facebook saya pada tanggal 1 Desember 2020 dan menjadi kontroversi. Saya jadi perdebatan, akhirnya saya private, nanti saya akan repost di akhir 2021. Saya bukan peramal dan saya nggak punya karunia nubuatan, saya nggak punya karunia penglihatan apa yang terjadi masa yang akan datang. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hati saya yang harus saya sampaikan. Saya sudah sampaikan ini 2 hari kemarin. Kedepan ini tidak akan menjadi baik buat dunia. Orang akan semakin kacau, orang semakin khawatir, orang semakin ngeri dengan kejadian-kejadian yang ada. Hari ini baru wabah yang menelan banyak jiwa, belum kecelakaan, belum terjadi eksiden, belum terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Ini memang ngeri, buat dunia ngeri. Tapi kita sebagai orang percaya harus menjadi imam yang jadi pengantar antara bangsa ini dengan kerajaan Allah, menjadi pendamai atas bangsa ini dengan Tuhan. Kita sebagai imamat yang rajani, yang imam sekaligus raja yang berotoritas dan berkuasa. Saya percaya Bapak Ibu yang mendengarkan apa yang saya sharingkan malam hari ini, ambil waktumu, kalau perlu puasa, doa dan puasa, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa tahun-tahun ini tidak akan menjadi lebih baik sampai tahun depan. Banyak hal yang ruwet dan kacau, rumit, susah terpecahkan. Kita berdoa ada perlindungan Tuhan sampai kita ini bisa melewati kejadian ini. Sampai kita ini benar-benar didapati Tuhan sampai garis finish. Kita berdoa biar bangsa ini dipulihkan. Kita berdoa tangan setan yang ada di atas bangsa ini lepas dari cengkeraman setan. Kita tahu bahwa bangsa ini terlalu jahat dengan gereja Tuhan. Kita lihat gereja susah berdiri,
orang benar dianiaya, orang Kristen dipersekusi. Dan itu seperti hutang darah. Darah yang teriak di tanah itu akan menjerit kepada Tuhan. Yang akhirnya susah kita sendiri sebagai orang Indonesia, yang orang percaya yang tinggal di Indonesia. Kita harus sungguh-sungguh berdoa, ada perdamaian, ada pendamaian. Kita ini sebagai pendamai antara bangsa ini dengan Tuhan. Memang banyak darah tercurah ke tanah negeri ini, dan darah itu akan berteriak seperti darahnya Habel. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh berdoa, meminta belas kasihan Tuhan, meminta kasih karunia Tuhan, supaya bukan kemalangan yang ditampakkan untuk bangsa ini, tetapi berkat Tuhan, kemakmuran, kesejahteraan. Kita buka sebentar di Kejadian pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain. Setelah kejadian ini, selang ada jedanya, ada beberapa jeda, waktu tentunya. Terus Tuhan ngomong sama Kain, di manakah Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Dia jawab begitu. Terus ayat yang ke-10, perhatikan baik-baik firman-Nya. Apa yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi darah orang-orang yang ditumpahkan di atas bangsa ini, di atas tanah negeri ini, berteriak kepada Tuhan, minta pembalasan. Dan itu seperti membuka celah. Karena setiap kejahatan di mata Tuhan itu seperti celah di mata iblis. Iblis punya hak sah menggagahin karena ada kejahatan di mata Tuhan. Pelanggaran atas kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai orang percaya harus sungguh-sungguh berdoa dan menjadi pendamai. Saya tidak mau ngomong tentang hal yang buruk. Saya melihat kengerian-kengerian di masa yang akan datang. Banyak orang-orang dari usia perkasa dipanggil Tuhan. Mendadak lagi masalahnya. Orang-orang terkenal dipanggil mendadak. Kita ngelihat beberapa bulan tahun ini. Belum kecelakaan yang ngeri akan terjadi. Dan kita berdoa. Tidak akan lagi bencana alam yang mengerikan. Kita berdoa. Jerit sama Tuhan. Kalau perlu puasa, minta belas kasihan Tuhan. Ini bukan saatnya orang Kristen jerat-jerit di medsos tanpa melakukan apa-apa. Ini waktunya orang Kristen itu praktek iman, menjerit sama Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan atas bangsa ini. Jangan sampai bangsa ini bangkrut. Kita ngelihat hutang bangsa ini udah banyak sekali, nggak tahu mesti bayarannya pakai apa. Kita melihat hal-hal yang buruk atas bangsa ini, kita berdoa tidak terjadi. Ini saatnya kita benar-benar bayar harga di hadapan Tuhan. Jangan jadi penonton, jadi orang Kristen nggak ngerti apa-apa. Ini saatnya kita jerit sama Tuhan masing-masing. Saya berdoa yang mendengarkan firman ini, Tuhan taruh belas kasihan dalam hatimu. Kamu mulai puasa, kamu mulai berdoa untuk bangsa ini, meratap untuk bangsa ini. Saya beberapa bulan terakhir ini hampir tidak pernah tidur. Saya selalu melihat ke arah kota. Kebetulan saya lagi di apartemen, saya lihat ke arah kota. Dari Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan kelihatan semuanya. Dan saya berkatin kota ini tiap malam. Saya berdoa, jerit sama Tuhan. Memang waktunya kita ini harus menjerit sama Tuhan. Di mana kita berada, harusnya kita ini sungguh-sungguh didapati menjadi orang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi pendamai buat kerajaan Allah. Kita menjadi penjaga kota, harusnya di mana kita ditempatkan, kita menjadi berkat, ada kedamaian, ada ketertiban, ada hal-hal ilahi yang Tuhan kerjakan. Dan kita harus didapati menjadi orang-orang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita ini benar-benar menjadi berkat buat bangsa ini. Ini bukan saatnya main-main. Kekristenan kita bukan saatnya main-main. Kekristenan kita bukan saatnya nyantai. Ini saatnya kita menjadi pendamai, menjadi pensyafaat, berdoa atas kedamaian bangsa kita. Supaya pemurnian ini tetap berlangsung dan kita didapati menjadi orang yang berkenan pada Tuhan. Di postingan tadi yang saya baca tadi, saya menulis gereja-gereja Tuhan akan dimurnikan Tuhan luar biasa. Pelayanan-pelayanan gereja yang dibangun atas dasar ketamakan akan disingkirkan Tuhan, akan bangkrut, ditutup, mendadak. Kita harus didapati sebagai hamba Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang benar-benar murni di hadapan Tuhan. Saya sebenarnya tidak mau baca apa yang saya posting ini karena menurut saya ngeri. Tapi dengan saya baca, saya harap yang mendengar ini mau berdoa puasa buat bangsa dan negeri kita. Amin. Ambil bagian, menjadi pensyafaat.
menjadi pengantara antara bangsa kita dengan Tuhan dan kerajaan Allah. Oke, benar memang orang Kristen dianiaya, gereja dianiaya. Kita berdoa buat menganiaya itu diberkatin Tuhan, diampuni Tuhan, disingkapkan berkat-berkat ilahi, pengetahuan tentang kebenaran, masalah-masalah rohani, dan mereka diberkatin Tuhan, dilindungi dan diproteksi Tuhan. Kita berdoa pemerintahan yang ada, aparat TNI, Polri, semua kabinet yang ada, DPR, MPR, bupati, gubernur, camat, wali kota, sampai RT, RW, sampai security Hansip pun kita perlu doain biar ada keamanan, kedamaian. Juga kita berdoa untuk orang-orang yang iseng dan jahat yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi agama, biar dipatahkan dan digagalkan. Karena dibalik semuanya itu adalah rencana iblis. Tujuannya untuk mengacau dan membinasakan, menghancurkan, bikin ruwet urusan. Kita harus berdoa sungguh-sungguh ini. Kita minta tangan Tuhan berada di atas bangsa ini. Kita minta belas kasihan secara luar biasa. Dan kita jerit sama Tuhan. Kita minta kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, keamanan buat negeri kita tercinta Indonesia. Amin. God bless you.